Semoga dengan keberkahan ta'lim Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Anak dan keluarga kita tambah barokah, rumah tangga kita jadi sarana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Kelak di hari kiamat insyaallah kita disatukan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hadini wa niyatan salihah. An Allah yaghfiru dzunub wa yastirul uyub wa yashfil qulub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baca Al-Fatihah yang kedua kita niatkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahib kitab Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i kana syai'un lahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jemaah, kesempatan berbahagia ini kita akan mengaji tentang bab syukur. Ya, bab syukur adalah salah satu maqam yang sangat mulia yang merupakan minal munjiatil azimah, di antara hal-hal yang menyelamatkan kita. Ya, pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara tentang sabar. Sabar juga menghantar kita menjadi selamat. Orang gara-gara kagak sabar, maka Allah timpahin musibah. Ya, pengen cepat kaya, kagak sabar, dia ngerampok. Ya, nah ini kita lanjut kepada yang berikutnya, yaitu syukur. Ya, bagaimana makna syukur kepada Allah dan apa itu syukur. Ya. Kita sering dengar ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi
wa bi'ulumihi fid dharain amin amin rabbal alamin. Wa amma syukru, adapun syukur kepada Allah, fa huwa minal maqamatis syarifah, itu merupakan maqam. Apa itu maqam? Kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ada orang kagak bersyukur sama Allah, padahal udah dikasih semua nikmat dari kecil, dari lahir sampai gini hari, tapi kagak bersyukur. Ya, maka apa? Syukur merupakan maqam yang mulia. Wal manazili ar-rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang yang bersyukur itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian semuanya pada nikmat Allah, ya, in kuntum, jika kalian semuanya iyyahu ta'budun, hanya kepadanya ta'budun, kalian menyembah Allah. Kita menyembah siapa yang patung? Bukan. Kuburan? Bukan. Nyembah jabatan? Kagak. Nyembah duit? Kagak. Ya, tapi kita apa? Nyembahnya kepada Allah. Gitu ya. Bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah. Ya, jika kalian benar-benar ya menyembah hanya kepada Allah. Gitu. Karena yang kasih kita nikmat semuanya adalah Allah. Dalam ayat lain dalam surah As-Saba, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu." Makanlah dari rezeki Tuhan kalian. Ya. Di sini menggunakan kata Rabbi. Ya. Makanlah dari rezeki Tuhan kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah. Makanlah di antara rezeki Tuhan kalian. Banyak gak rezeki Allah? Banyak banget. Udara kita bisa napas enak, itu rezeki. Ya. Pikiran kita bisa tenang, nyaman, itu rezeki. Dapat ilmu, dapat cahaya, kebenaran, itu rezeki. Ada rezeki yang hissiyah, ada rezeki yang ma'nawiyah. Rezeki yang hissiyah yang bisa diraba. Istri kita itu rezeki dari Allah. Rumah rezeki dari Allah. Perabotan rumah kita rezeki dari Allah. Anak-anak kita rezeki dari Allah. Itu yang bersifat hissiyah. Ada rezeki yang bersifat ma'nawiyah. Kalau kasih kita, ya, kalau sholat khusyuk, itu rezeki juga. Banyak orang sholat nggak khusyuk. Ya, orang kagak sabar juga rezeki. Syukur juga rezeki. Ya, baik. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat berikutnya, "Ya'malu ala Dawuda syukra." Ya, i'mal, lakukanlah sebagaimana keluarganya Nabi Daud, apa? Syukur, bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Ada orang kan dikasih nikmat banyak, dia kagak ibadah sama Allah. Ya. Dia hanya berpoya-poya. Ya. Hidupnya tanpa ibadah, tanpa mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ada hadis saja, orang yang Allah kasih sehat 5 tahun, kasih rezeki 5 tahun kagak habis-habis, kagak berangkat ke Ka'bah, itu dia belum bersyukur atas nikmat Allah, dikurangi keberkahan. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya, wa qala ta'ala, wa sanajjis syakirin, wa sanajjis syakirin, dan kami, kata Allah, akan memberikan ganjaran, ya, balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man u'tiya fasyakara,
Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia bersyukur, ya itu pertama. Wa betulia, dan barang siapa yang diuji oleh Allah, ujian aja hidupnya, menikah, itu pernikahan berat, belum punya anak-anak itu ujian. Nikah, rezekinya terasa berat, itu ujian. Ya, nikah, di rumahnya tak ada aja tuh perselisihan, ujian. Ya, banyak ujian. Baik. Tapi ingat, la tazunanna annakum afradal ladzi bil bala. Jangan Anda mengira bahwa Anda doang yang dapat ujian dari Allah. Biasa kita berapa banyak ujian, ya Allah, kok saya doang yang diuji ya Allah. Tetangga saya kayak kagak diuji, saya doang. Padahal semua orang pasti dapat ujian. Karena Allah ketika ingin mengangkat derajat seseorang itu dikasih ujian dulu. Ya, la minhatan illa ba'da mihnah, la atiyat la ata'an illa ba'da baliyah. Tidak ada pemberian dari Allah setelah sebelumnya ada ujian-ujian. Kalau dia sabar, diangkat derajat. Ya. Dan cerita yang paling sempurna itu ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam diri Rasulullah begitu banyak ujian-ujian sampai diangkat derajatnya. Ya wattakhadhu Ibrahim khalila, diangkat menjadi kekasih Allah, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Orang jual mau naik jabatan ya pasti ujian dulu juga. Ya. Dalam hal duniawi juga sama tuh. Mau naik jabatan kan juga dites dulu, itu ujian. Layak dia, layak. Gitu. Dan barang siapa yang diberikan ujian, fasabara, lalu kemudian dia sabar atas ujian-ujian tersebut. Wa zulima, dan dia dizolimin orang, kagak tahu apa-apa, difitnah orang, diomong-omong orang, dijelekin orang, atau ditipu orang misalnya. Ya, pokoknya dizolimin deh. Ya. Lalu dia memaafkan. Ada orang ditipu, dizolimin, emosi marah kesal. Ada orang memaafkan. Nah, ini luar biasa nih akhlak. Ya. Kalau bawaannya kan kita kalau nafsu, ikutin hawa nafsu, dizolimin kita zolimin lagi. Dia pukul kita tendang lagi, begitu tuh. Ya. Tapi ini luar biasa nih. Barang siapa yang diberikan nikmat, dia bersyukur. Diuji, dia sabar. Dizolimin, dia memaafkan. Ya. Wa zalama fastaghfara. Kemudian dia berbuat zalim, lalu dia mohon ampun kepada Allah. Tsumma sakata alaihi salatu wassalam faqalu. Kemudian Nabi berdiam, lalu para sahabat bertanya, "Ma lahu ya Rasulullah?" Bagaimana dia ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi aman dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Ya. Amalin itu patuh, andai bersyukur, sabar, maafin. Dan kalau kita berbuat zalim, kan kita juga suka berbuat zalim ya. Ngaku apa enggak? Aku lah. Zalim mata, zalim lisan, zalim sama keluarga, zalim sama anak, hak-haknya kurang, zalim sama tetangga. Itu ngaku tuh. Kemudian fastaghfara, dia sadar dari Allah. Ya. Maka sekarang zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ini minadh zalimin, zalim ini ada dua, ay minadz dzunub, dari dosa-dosa, kemudian ay minal ghaflah, lalai. Bapak-bapak kan haknya kita, kewajiban kita apa? Menyembah kepada Allah. Ketika bapak-bapak sudah berhadapan dengan Allah, menyebut nama Allah, Allahu
Akbar. Tapi pikiran kita masih kemana-mana. Itu juga dikatakan apa? Zalim, lalai kita. Artinya kita raga kita semuanya kagak 100% menghadap Allah. Masih mikirin yang lain. Dikata apa? Juga zalim. Gitu ya. Jadi orang yang diberikan sesuatu dia bersyukur. Nanti ada syukur lisan, ada syukur hati, ada syukur arkan. Beda-beda tuh ulama, ya. Tingkatan-tingkatannya. Kemudian diberikan ujian dia sabar. Ya. Ujian itu menimpa diri kita, menimpa orang-orang yang kita cintai. Kita sehat, istri kita sakit, kan kita ke bawah sakit juga ya. Mikirin berat. Kita sehat, anak kita sakit, sama aja. Kita dari atas sampai bawah sehat semua. Jempol kita nih kegencet pintu. Bengkak, sakit kan? Ya. Ini menimpa diri kita atau orang-orang yang kita cintai. Maksudnya menimpa pikiran kita, hati kita, tubuh kita, begitu ya. Sapami ini kita membahasnya yang terus kemarin tentang hal-hal yang menyelamatkan kita, tentang bab syukur sekarang. Kitab yang baru 393 bab syukur. Habis sabar syukur. Ya, kalau kitab yang lama 89 tentang bab syukur. Itu mudah. Kemudian jadi orang yang bersyukur ketika dia diberi, orang yang sabar ketika dia diuji, orang yang selalu memaafkan ketika dizalimi, dan lalu dia selalu minta ampun kepada Allah ketika dia merasa zalim. Dan sudah paham ya zalim ya, maknanya berbuat dosa atau dia apa? Lalai pada Allah. Makasih, syukur barakallahu fiikum. Lalu Nabi dia sahabat tuh, ya Rasulullah bagaimana dia tuh? Ya, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, bersabar, memaafkan dan mohon ampun. Apa kata Nabi? Mereka adalah orang-orang yang aman dan mereka adalah orang-orang yang muhtadun, senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda. Baru datang kitab biasa halaman 98 tentang bab syukur. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, la yattakhidha ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Nih, ingat ya kata Nabi, hendaknya seseorang di antara kalian itu lisannya zakiran, selalu ingat nama Allah, menyebut Allah. Sasul hendak itu mudah, bab syukur halaman 98. Ya, lanjutan tentang hal-hal yang menyelamatkan manusia. Ada orang lisannya kan kagak suka zikir, tapi Pak ngatain tetangganya mulu. Atau lisannya ngomongnya yang apa? Malayani. Kalau zaman sekarang mulutnya diem, tapi tangannya ngetik di HP. Sama juga tuh. Ada tangan ada terjemahan tulisan. Terjemahnya lisan. Ya, mau yang enggak. Ya, hati-hati. Hendaknya seseorang di antara kalian lisannya selalu ingat kepada Allah, wa qalban syakiran, dan hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Maka ini ada doa dari Ibnu Arabi bagus banget. Apa namanya? Allahumma asgil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hatiku selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bi syukrik. Ya Allah, hiasilah lisanku untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa wafiq abdanana bi qiyam amri. Ya Allah,
berilah taufik dan hidayah, kemudahan agar badan ini untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu. Ya, ada orang kan badannya berat untuk melaksanakan perintah Allah. Yang lain-lain gusit banget, tidak sholat aja berat, malas. Ya, paham? Buat amal baik berat aja. Ya. Al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, awal man yadda'i ilal jannati al-hammadun. Orang yang pertama kali mengklaim ya dia masuk surga adalah al-hammadun, orang yang selalu memuji Allah. Ya, kan kebanyakan kita maunya muji diri sendiri, makanya pengen apa dipuji mulu. Nanti bahayanya kalau melakukan amal jadi riya dia. Setiap beramal baik pengen tetangganya tahu. Kalau salat duha doang pengen salat tahu saya. Kalau sedekah berapa pengen. Ya. Siapa hammadun? Alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Itu orang-orang yang memuji Allah setiap saat. Ya. Kita kalau dipuji apa? Subhanallah. Kembalikan Maha suci Allah. Jangan malah GR. Ya. Apa sih yang kita banggakan dari diri kita apa? Antum apa bagian? Sampai antum pengen bantu puji orang. Nah, kalau dilihat sama Allah, jelek banget diri kita ya. Ya. Wa ma warada fi fadli syukri wa fil amri bihi katsir. Dan ya, keutamaan-keutamaan yang bicara tentang syukur ya, dan perintah-perintah untuk melakukan bersyukur itu katsirun, banyak sekali. Ya, artinya dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis banyak ya, apa? Keterangan-keterangan, keutamaan-keutamaan untuk kita bersyukur dan mengamalkan syukur. Wa aslu syukri, dan dasarnya syukur kepada Allah adalah apa? Ma'rifatul 'abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'am wa ma 'alaihi minha fi zahirihi wa batinihi min Allah Ta'ala. Ini yang kurang orang merasakan ini. Orang kalau mendapatkan sesuatu dikit aja lebih, udah merasa bangga sama dirinya, merasa saya. Jadi dia lupa di situ ada peranan Allah, lupa ada kebaikan Allah, lupa di situ ada doa istri, ada doa anak, ada doa orang tua. Ya, jadi orang yang apa bersyukur itu ketika dia mendapatkan nikmat yang selalu ingat. Jadi bukan karena dirinya berbuat, bukan. Ya, memang nggak ada apa-apanya, itu karena kebaikan Allah. Ya, harus disyukuri itu. Kalau kita ini udah nangis ini, ya Allah, siapa sih kita dapat kemuliaan yang begitu besarnya, dikasih kemudahan. Jadi dasarnya syukur, sumbernya syukur adalah seorang hamba ma'rifah, mengetahui, menyadari apa? Bi anna jami'a ma fihi minan ni'am, bahwa seluruh nikmat-nikmat yang ada dalam dirinya, wa ma 'alaihi, ya apa ada dalam dirinya, minha, saya biasa lagi nih, ma'rifatul 'abdi, seorang hamba memahami bi anna jami'a ma bihi minan ni'am, bahwa seluruh ya nikmat-nikmat yang ada dalam dirinya, wa ma 'alaihi minha, dan apa-apa yang dia miliki, fi zahirihi wa batinihi, secara zahir dan batin, itu minallahi ta'ala. Ingat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah,
Nikmat apa saja yang ada dalam diri antum, kita semuanya adalah dari Allah. Bukan karena kita suka, kita nih bisa bangun rumah segini tinggi gini ya, sampai 7 lantai. Ini gara-gara saya sekolah sampai tinggi, enggak. Orang-orang sekolah tinggi enggak. Karena saya tentara, karena saya ini, ya. Ini semua karena kebaikan Allah. Kita harus sadari itu pertama. Ya. Saya menulis buku juga tentang syukur, tentang sholat bermakna munajat. Di situ ada kandungan juga tuh. Ya. Bahwa semuanya adalah dari Allah. Walaupun nanti kita gagal, kita nggak cepat putus asa. Kita yakin Allah selalu bela kita, bantu kita, nolong kita. Ya, sholat di mana munajat. Baik, berikutnya. Jadi apa? Dasarnya syukur adalah seorang hamba memahami bahwa semua nikmat-nikmat yang ada dalam dirinya, baik zahir dan batin, itu semuanya dari Allah. Bukan dari bapaknya orang kaya, bukan. Ya. Tafaddalan minhu subhanahu wa imtinana. Apa tafaddalan? Allah kasih karunia kepada dia itu. Ya, Allah kasih dia jadi orang kaya, orang yang nikmat, ya. Wa imtinanan, kenikmatan-kenikmatan. Wa minasyukri, dan di antara bentuk syukur kepada Allah adalah al-farhu bi wujudin ni'am min haitsu innaha wasilatun ilal amal bi ta'atillah. Nih, di antara bentuk syukur adalah al-farhu, gembira. Belum halamannya? Temu. Wah, makanya bolak-balik temu. Halaman 98 ya sebabnya? Iya. Enggak, bab syukur. Hah? 89 bab syukur. Kalau ngaji, kalau nggak ngelihat, udah pegang kita nggak ngelihat itu bingung mau mana. Ini yang dengerin aja lebih enak. Ya, kalau megang kitab harus lihat halamannya 89 ya. Ya, 9. Bab syukur tuh belum banyak, ya. Di antara bentuk syukur kepada Allah adalah apa? Al-farhu bi wujudin ni'am. Dia bergembira dengan adanya nikmat-nikmat. Ya. Jadi bapak-bapak punya anak tuh, lihat ada hadisnya tuh. Ya. Lihat dia kan, anak-anak kita senang. Kita masuk rumah, lihat ada nikmat di rumah, kita senang, ya. Apa aja. Dan kemudian apa? Min haitsu innaha wasilah. Dan nikmat-nikmat yang kita punya itu menjadi wasilah, sarana, media ilal amal bi ta'atillah, untuk berbuat apa? Taat kepada Allah. Punya rumah, jadilah rumah kita sarana untuk dekat sama Allah. Punya mobil, sarana untuk sering ke masjid. Punya motor, sarana buat sering-sering mengunjungi majelis ilmu. Punya mobil, ngelancong dulu, makanya bersyukur. Ya, digunakan bukan untuk sarana untuk dekat kepada Allah. Ya. Punya harta semuanya gunakan untuk apa? Maka ada doa ya. Allahumma rzuqna apa? Amalan yuqarribuna ilallah. Ya Allah, berilah karunia kepada aku sebuah amal yang membuat aku dekat kepada Allah. Ya. Wa nailul, ya, qurbi minhu, dan nail, apa nail? Menggapai, memperoleh dekat kepada Allah. Di antara syukur adalah bergembira dengan adanya nikmat-nikmat, dan jadilah nikmat itu sebagai sarana untuk beramal taat kepada Allah dan menggapai kedudukan yang dekat kepada Allah. Lihat, ada orang beramal, ada dekat. Ada beramal tapi enggak nambah jauh. Ada tuh. Orang kata bertambah ilmu, bukan tambah dekat, tambah jauh dari Allah. Ada. Nah, ini dia sombong. Ya. Kita ini nanti saya undang ketua masjid ya. Insyaallah nanti saya ada sidang terbuka. Ya.
kita dikasih adab-adab itu. Kalau sedang terbuka jangan euforia, sombong, merasa besar, bangga, jangan. Kita beradab. Ya. Maka itu juga ujian tuh, gelar juga ujian tuh. Apakah dia tambah syukur, tambah dekat sama Allah, apa tambah sombong, tambah belagu, tambah jauh dari Allah. Ya. Para guru-guru kita, nonton kita ingatin selalu tuh. Ya Syafiyah, untuk kita dekat kepada Allah. Gelar bukan buat kebangga-banggaan, tapi buat sarana kita terus berdakwah, ajak orang kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian wa minas syukri, dan diantara ya, bentuk syukur kepada Allah adalah al-iktsaru minal hamdilillah, banyak memuji Allah. Ya, wassana'u alaihi ta'ala bil lisan, dan memuji Allah dengan lisannya. Ya, lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih uang 5.000, ya 5.000. Dikasih uang 50.000, ya dikit banget. Ya, harusnya selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti Allah kasih lagi tambahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau u'ta rajulun min ummatid dunya bi asliha." Seandainya seseorang dari umatku diberikan dunia semuanya, thumma qala alhamdulillah, dan dia berkata alhamdulillah, kana qauluhu alhamdulillah afdalu min dzalika kulli, katanya. Dan ucapan dia alhamdulillah itu lebih afdal, lebih bagus daripada nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi jangan dikit ngedumel, masih kurang aja. Luar biasa tuh. Ya. Bapak-bapak merenung dari mulai lahir, yakhrujuna min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita kelahir, kita enggak tahu apa-apa kita kan. Tahu kita mulai kena bapak, ibu, bisa melihat, bisa ngomong, bisa merangkak, berjalan, nikmat semua kan. Habis saja. Ya. Kemudian itu al-hadis ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Bapaknya alhamdulillah, segala puji Allah itu memenuhi mizan, timbangan amal kita. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasul bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi, nilamnya lam taukid namanya, menguatkan. Sesungguhnya Allah pasti ridho, senang, 'anil 'abdi, kepada seorang hamba, ya'kulul aklata, al-aklata atau al-akilata, dia makan sesuap makanan, fayahmaduhu 'alaiha, dan dia memuji Allah. Di bapak-bapak udah makan terong, tahu, tempe, ikan, ayam, banyak amat itu kan? Ya. Coba Om Ari kalau lagi makan malam, makanan banyak kan? Kita lagi pas kebetulan di acara-acara pernikahan diundang, banyak banget, ada sate, ada sayur, ada asinan, lupa menyebut nama Allah, ya, lupa bersyukur sama Allah. Nah, itu. Ya. Jadi kalau tingkatan nanti di dalam tingkatan tasawuf itu, ketika melihat nikmat ini, tadi kan yang bawa ini siapa? Bang Ari ya, ya, kita bersyukur sama yang bawain ini, karena orang yang bersyukur kepada manusia, dia bersyukur kepada Allah. Kemudian setelah itu kita lihat al-mun'im, ya nikmat. Siapa yang mengadakan ini? Al-mun'im, Allah yang pemberi nikmat. Digerakin tuh hatinya Bang Ari, bawain ke sini. Coba kalau Allah kasih hati Bang Ari gede sama saya, yang dibawa bukan air putih nih. Apa? Ya, itu namanya. Nah, Nabi pernah bersabda gini, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u.
Barang siapa yang telah berbuat baik kepada Anda, maka cukupilah kebutuhan-kebutuhannya. Maka sahabat itu sama Rasulullah luar biasa. Ya, Rasulullah merupakan Al-Hadi yang menunjukkan ke jalan kebenaran semuanya. Sahabat paham betul siapa sosok Nabi itu. Maka sahabat berbuat buat Nabi, kagak mikir-mikir hartanya, dirinya, nyawanya, semuanya. Ada ungkapan, ada sahabat di rumah itu muter aja di rumahnya, jalan sono, jalan sini. Kata istri, "Bang, kenapa Bang? Kok gelisah banget?" "Aku berpikir, mikirin Nabi, aku takut Nabi di rumah perlu sesuatu kagak ada yang bantuin." Begitu. Lagi cinta yang mana gitu? "Aku takut Nabi berjalan di tengah jalan ada duri, kagak ada yang mingserin tuh duri." Begitu. Biasa. Ya. Maka dalam perang selalu sahabat menjaga Nabi. Nabi juga ketika perang luar biasa kehebatannya. Nah, tentang sahabat ini yang cinta sama Nabi, ada syair yang mengatakan, "Ma ra'aitu ashaban ka ashabi Muhammadin Muhammadan." Aku belum pernah melihat seorang sahabat seperti sahabatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Memberikan semuanya, berkorban untuk sang guru. Hebat. Ya. Kata syair itu begitu indahnya. Ya, bagaimana kita mencintai guru, mencintai teladan kita, mencintai ulama kita, mencintai Rasulullah. Ya, ya. Tashabbahu bil kiram, inna tashabbaha bil kirami kiram. Baik, kita lagi ya. Sesungguhnya Allah ridho banget dah, pakai bahasa Betawi klender, pakai lam tauhid, ridho banget pada seorang hamba yang dia makan lalu dia memuji Allah. Wa yasrabu surbata, dan seorang hamba Allah ridho banget pada seorang hamba yang hanya minum satu tegukan. Fa yahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji Allah atas satu minuman itu. Lalu udah gluk, terus sebotol apa habis lupa. Kagak, alhamdulillah. Ada dua makan begini kan kita seajarnya biasa. Bismillahirrahmanirrahim al-mu'afi, bismillahi bi awwalihi wa akhirihi, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan apa bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana, tidur tuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin atau muslimin. Ada lagi, alhamdulillahilladzi at'amana min ghairi haulin minna wala quwwah. Langsung Allah ampuni dosa-dosanya. Dia bersyukur kepada Allah atas makanan itu, nikmat itu, min ghairi hal, dia yang bukan dari dirinya sendiri itu. Dia enggak mengaku itu hasil dari upaya dia. Ya, yang betul-betul semua nikmat dari Allah. Ya. Pokoknya kalau yang masih mengaku itu asal dia lama-lama jadi Fir'aun. Ya. Fir'aun kan orang yang kagak bersyukur sama Allah, sampai ngaku Tuhan. Wa minasyukri, dan di antara bentuk syukur juga adalah al-amal bi taatillah, beramal taat sama Allah. Kalau bapak-bapak kagak taat sama Allah, ninggalin sholat, mereka kagak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa yasta'ina bi ni'amillahi ala taatihi, dan dia yasta'in, minta bantuan, ya. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yasta'inu, minta pertolongan dengan nikmat-nikmat Allah ala taatihi, untuk taat kepada Allah. Artinya semua nikmat yang kita punya kita jadikan sarana untuk taat kepada Allah. Bapak-bapak jamaah sekalian, ini buku-buku ini buku-buku diantara juga karena yang mengarang seorang ya waliullah ini Al-Habib Abdul Haddad. Jadi banyak kandungan-kandungan akhlak, banyak kandungan-kandungan nilai-nilai tasawuf. Ya, buku ini sangat bermanfaat untuk umat.
Ya, bermanfaat untuk membentuk masyarakat menjadi semakin soleh, semakin baik, semakin dekat sama Allah. Kagak membuat perpecahan di umat, kagak. Ada buku-buku ya ngaji, toto isinya panas, kafir sono nyalain sini, ya. Ini adalah salah satu buku-buku para alim ulama yang kategori akhlak, kategori tasawuf, dia menenangkan umat. Kan kalau begini kan enak kan ngaji ini, ya. Dibawa untuk bersyukur kepada Allah. Ada nggak yang nyalain? Kagak ada. Ya, kalau kita merasa Allah kita belum bersyukur berarti sama Allah, ya, belum beramal untuk taat kepada Allah, ya, menjadikan semua nikmat Allah, ya, untuk taat kepada Allah. Wa ayyadha ni'amallah fi mawadhi'iha, dan diantara syukur kepada Allah dia meletakkan nikmat-nikmat Allah fi mawadhi'iha, pada tempat-tempatnya allati yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Ya, ada uang banyak, dia taruhnya kemana? Tempat-tempat maksiat, itu berarti salah naruh. Ya, dia taruh tempat-tempat yang baik-baik. Wadzalika huwa ghayatu syukri wa nihayatuhu, itu adalah bentuk syukur yang paling ghayat, yang paling tinggi. Itu adalah ghayat, tujuan syukur, dan nihayatuhu, syukur yang paling tinggi. Wa alla yatakabbara bi ni'am, di antara bentuk syukur adalah dia kagak sombong, kagak belagu dengan nikmat-nikmat yang dia punya. Ya, bapak-bapak nih, pelan-pelan ternyata ekonomi kita semakin baik. Ya, diangkatlah jabatannya, rezekinya makin banyak. Ya, ingat tuh, jangan menjadi sombong. Wala yaftakhiru biha ala ibadillah, dan juga jangan menyombongkan, ya, dengan harta-harta itu, nikmat itu kepada apa? Sesama hamba-hamba Allah. Dan merasa kaya, sombong sama tetangganya, jalan aja kagak nengok-nengok, nyandung. Jalan aja dia kagak negor, ya, ya, jangan tuh. Wala yambaghi wala yabghi wala yadgha, ya, wala yata'adda 'ala ibad, wala yabgha bagi, wala yadgha, artinya jangan melampaui batas lah kesombongannya, jangan merasa tinggi belagu. Wala yata'adda 'ala ibad, jangan merasa lebih dari hamba-hambanya, ya. Sesama teman kita, kalau kita begitu kok teman kita pada gedek semuanya, tetangga kita gedek semua. Ini berdua nih misalnya, ini namanya siapa nih? Hah? Narul. Sahrul deket banget sama Bang ini, siapa namanya? Bang Denny. Dekat, tahu ini dapat rezeki nomplok. Wah, langsung dah. Biasanya makan barang-barang sebungkus barang. Ini kagak tegor, belagu. Udah gedeg semua. Nanti kalau semua makhluk gedeg, Allah juga jadi gedeg. Berarti dia orang jelek, gede-gede kita. Ya. Wa man fa'ala syai'an min dzalika, barang siapa yang melakukan sedikit aja dari hal-hal tadi di atas tuh, ya, bahkan kafara ni'mata, maka dia telah kufur nikmat. Walam yashkurha, dan dia kagak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wal kufranu sababun li salbin ni'am. Nah ini yang perlu kita takutin. Kufur itu katanya menjadi sebab dicabutnya, diambilnya nikmat-nikmat tuh. Masyaallah. Serem banget begini. Wa tubaddiluha min niqam, dan Allah ganti tuh, ya, dengan apa? Dengan musibah. Ya, kan banyak banget tuh, udah kasih jabatan tinggi, wah, hartanya banyak, serba ini, salah menggunakan jabatan,
Tadinya dieluk-eluk orang kuliah, jadi apa? Hina, di penjara, hukum mati malah. Ya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qala ta'ala, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Al-Anfal ayat bi tarkihim asyukru 'alaiha. Itulah, ya, demikianlah sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakun mughayyiran, tidak merubah nikmat yang an'amaha, yang telah Allah berikan nikmat kepada satu kaum sampai yughayyiru, mereka sendiri yang merubah ma bi anfusihim, dengan diri mereka sendiri. Artinya mereka sendiri itulah salah jalan, ya, akhirnya jadi kebal gitu. Gara-gara dirinya sendiri. Bi anna Allah sami'un 'alim, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Artinya bi tarkihim asyukru 'alaiha, ya, dengan meninggalkan mereka bersyukur atasnya, ya. Sedikit fatariqul syukri muta'arridun lisalbi wal halak. Orang yang meninggalkan syukur kepada Allah dan dia otomatis akan mendapatkan salam. Apa salam? Hal-hal yang bersifat jelek-jelek, negatif. Wal halaki, dan kehancuran. Wasyakiru muta'arridun lil khair wal mazid. Sebaliknya, orang yang bersyukur kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan wal mazid, dan tambahan-tambahan dari Allah. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, dan ingatlah ketika Tuhan kalian ta'adzana dan syakartum, seandainya kalian bersyukur, maka la azidan, maka akan Allah tambah lagi nikmat-nikmat kalian, ya. Benar belum? Ini 1, 2, 3, 4 ini. Wa minas syukri, dan diantara bentuk syukur kepada Allah adalah ta'zimun ni'mati, mengagungkan nikmat. Wa in kanat saghiratan, walaupun bentuknya itu kecil. Kita tahu saat ini dibawain, ya, teh lagi, kapan dibawain bandrek ini? Contohnya, ya. Ada dia kurang bersyukur, ya, dikasih teh punya bandrek. Bapak-bapak narik, dapatnya hanya 50.000 misalnya. Ya Allah, 50.000. Jadi apa? Di antara bentuk syukur adalah mengagungkan nikmat dari Allah meskipun bentuknya kecil. Jadi pas kita dikasih, sama seperti orang dikasih, pengen punya anak, pas dikasih anaknya perempuan, yang kedua, ya Allah, perempuan seperti laki. Berarti dia kurang bersyukur, ya. Ini berat juga sebenarnya. Ngomong enak, ya, pas amalnya berat. Nazaran ila azamatil mun'im, melihat kepada keagungan mun'im, biha, apa tuh? Zat yang pemberi nikmat. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Oh, ya. Tsumma inna lillahi ala 'abdihi ni'aman katsiratan. Sesungguhnya Allah memiliki kepada hamba-hambanya nikmat-nikmat yang besar, ya. La ta'udu wa la tuhsa, ya, yang kagak bisa dihitung. Sesungguhnya Allah memiliki nikmat-nikmat yang banyak kepada hamba-hambanya, ya, dan nikmat itu kagak bisa dihitung. Wal 'abdu 'ajizun an ihsa'iha, seorang hamba kagak mampu menghitung-hitung nikmat dari Allah. Napasnya misalnya, kan ada orang kayak napas aja berapa duit tuh sekali beli tabung, ngapa? Maka harus dia dikasih apa tuh?
Oksigen. Sekarang ada oksigen yang bisa dibawa kemana-mana tuh kayak ini yang sudah tutup. Itu aja mahal tuh 350.000. Ya kan? Kayak napas aja susah, itu napas nikmat dari Allah. Nah, ingat ya, setiap napas selalu memuji Allah, bersyukur sama Allah, setiap langkah bersyukur sama Allah. Begitu. Jadi seorang hamba tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Fadlan anil qiyami bi syukriha. Apalagi untuk melakukan bentuk syukur sama Allah. Hitung-hitung aja nggak sanggup. Apalagi kita melakukan ya bentuk syukur sama Allah. Jadi Bapak, ada syukur dibagi-bagi ya. Ada syukur lisan, ada syukur qalb. Kalau syukur lisan, alhamdulillah. Syukur qalb ini selalu hatinya selalu kepada Allah. Yang memuji Allah atas semua nikmat-nikmat yang bersyukur. Syukur arkan anggota tubuhnya, ini patuh taat. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika cintamu benar kepada Allah, maka Anda akan selalu taat kepada Allah. Ya, mulai hari ini mulailah kita ya aku cinta terus taat kita. Paling agak jaga sholat 5 waktunya jamaah. Jangan sampai kagak sholat. Ini adalah modal kita ibaratnya. Kalau hilang itu rugi kita. Ya, terus jaga 5 waktunya dan kuatin dengan ba'diyah, qalbiyah, ba'diyah, qabliyah, ya, sholat rawatibnya, menambah mendapat keuntungan itu. Qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Hatinya selalu ingat Allah, lisannya selalu bersyukur, dan tubuhnya selalu taat kepada Allah. Bijudika wa karamika ya akramal akramin, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin bi'an'umik. Allahumma ij'al lisanaka lisanana yadhkuru wa yusma 'alaik wa yastaghfiru ilaik. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hati kami selalu ingat kepadamu. Wa zayyin lisanana bi syukrik. Dan hiasilah lisan kami selalu memujimu ya Allah. Wa wafiq abdanana bi qiyam amrik. Dan buatlah kemudahan tubuh kami seluruhnya untuk taat melaksanakan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, sucikanlah zahir kami, batin kami. Kita selalu bersyukur kepadamu. Betapa besar nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hamba-Mu yang kufur nikmat. Jangan jadikanlah kami hamba-Mu yang syukur nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan duduk dulu para jamaah sekalian. Mungkin ada sedikit tangan sebelum ditutup. Mari kita dawalkan, kita berkhidmat kepada guru, kita takdim kepada guru. Maka kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, kita niatkan, kita ikhlaskan, kita doakan wabil khusus pada guru dan tercinta kita Al-Mukarram Dr. Haji Salahuddin Abdul Rahman SMA. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kasih sayang, Amin. Allah berikan kesabaran pada guru dan tercinta kita. Amin. Untuk senantiasa mau menuntun kita, membimbing kita. Amin. Sampai akhirat. Kepada siapa lagi kita diberikan tuntunan, Allah berikan, Allah berikan kesabaran bagi kita belajar, kita meniru amalan-amalan kehidupan yang Bunda telah tanamkan. Dengan kesabaran sedikit saja itu sudah merupakan rasa syukur yang Allah berikan dan Allah tanamkan dalam diri kita. Amin. Allah yang tanamkan itu, dan semoga yang sedikit itu bisa menjadi manfaat. Untuk itu kita biasakan, kita dawamkan, walaupun juga bukan merupakan keharusan, tapi dengan kita berkhidmat kepada guru, kita takdim kepada guru, yakin bahwa Allah akan membukakan pintu hati kita, Allah akan tanamkan ilmu-ilmu yang guru sampaikan. Amin. Begitu maka kita bacakan surat Al-Fatihah ila haruna wa bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim